Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para siswa sekalian, kelas 9, pada kali ini kita akan belajar tentang Qawaidul I'lal. Yang mana Qawaidul I'lal ini merupakan pelajaran dari ilmu alat, fokusnya nanti pada shorof. Pembahasannya meliputi apa saja? Nanti pembahasannya yakni meliputi nama-nama istilah dari suatu lafadz, ada yang disebut dengan sahih, ada yang disebut bina, ada suatu kalimat fi'il itu mempunyai bina sahih, bina misal, bina mudha'af dan lain sebagainya sampai sini nanti. Nah, kita perkenalan di istilah-istilah bina terlebih dahulu materi pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk pembahasan pada istilah-istilah bina. Jadi lafadz dalam bahasa Arab ini khususnya kalimat fi'il, kalimat fi'il ini kata dasarnya itu mempunyai atau terdiri dari 3 huruf atau 4 huruf. Seperti kata, kalau bahasa Indonesia itu menyapu misalkan, itu kan mempunyai kata dasar sapu. Bahasa Indonesia pun, bahasa Arab pun juga sama. Ketika ada lafadz yadribu, sedang memukul, kata dasarnya adalah doroba. Kemudian istighfar, itu kata dasarnya adalah istighfaro, yang mana dari thulathi mujarrad ghafaro. Nah, kata dasarnya adalah ghafaro. Istighfar itu kata paling dasar adalah ghafaro, semacam itu. Nah, nanti kata dasar itu mempunyai hukum atau mempunyai istilah disebut bina. Misalkan ghafaro nanti bina apa, doroba bina apa, nasoro bina apa, ghaza perang artinya perang bina apa, dan lain sebagainya. Nanti kita akan mengupas atau mengidentifikasi dasar dari suatu lafadz ini tergolong bina apa. Oke. Kalau berpacu pada kitab pegangan sampean, yakni kitab Qawaidul I'lal, ini di situ tertulis penjelasan menggunakan pego. Nanti bisa sampean baca sendiri mulai halaman 2, 3, dan 4. Bisa sampean baca sendiri itu. Saya menjelaskan dengan menggunakan skema yang telah saya buat seperti ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang 4 bina saja. Nah, pertemuan pertama ini kita akan membahas 4 macam bina. Nanti harapannya ketika kita sudah membahas 4 macam bina ini, kita bisa mengidentifikasi suatu kalimat fi'il ini merupakan bina apa. Jadi nanti misalkan disodori suatu kalimat fi'il, nanti kita bisa menentukan, oh ini bina misal pak, oh ini bina ajwaf, ini bina sahih pak, ini nakis. Kenapa? Karena seperti ini dan seterusnya. Harapannya nanti seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan macam-macam bina ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi di situ ada bina nih ya, bina ini mempunyai banyak bina. Kita fokus ke 4 dulu saja. Yang pertama bina sahih. Yang pertama adalah bina sahih. Bina sahih itu apa? Bina sahih itu ketika fa fi'il, ain fi'il atau lam fi'il dari suatu lafadz ini seperti ini. Nah, saya tadi kan di awal sudah bilang bahwasanya pada dasarnya kalimat itu mempunyai tiga huruf atau terdiri dari 4 huruf. Nah, ini kebetulan di sini adalah kalimat yang terdiri dari 3 huruf, yakni fa, ain, lam, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, bina sahih itu nanti adalah fi'il, fa fi'il, lam, ain fi'il, lam fi'il itu tidak berupa huruf hamzah, huruf ilat, dan ain fi'ilnya tidak sejenis dengan lam fi'ilnya seperti lafadz madada. Nanti kalau diilal menjadi madda gitu. Madda asluhu madada ala wazni fa'ala. Nah, di situ kan madada. Ain fi'il dan lam fi'il ini kan sejenis, sama-sama daunnya, maka dia bukan huruf sahih. Kalau nanti fa fi'ilnya itu kok berupa hamzah, tidak boleh disebut sahih. Ain fi'il berupa huruf hamzah atau berupa huruf ya atau wawu tidak boleh disebut sahih. Lam fi'il pun juga nanti sama. Nah, artinya bahwasanya pokok fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il ini steril, bersih dari huruf hamzah, huruf ilat, alif, ya, wawu itu ya wawunya, ya wawu atau huruf sejenis, tidak ada, nanti itu disebut sahih. Baik. Kemudian huruf bina sahih itu nanti terbagi menjadi 2. Ada kalanya dari fi'il sulasi. Dari fi'il sulasi ini, fi'il sulasi itu apa? Kalimat fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Fi'il itu fi'il, sulasi itu 3 apa Pak? 3 huruf. Maksudnya terdiri dari 3 huruf seperti nasoro, nun, shod, ro. Lah ini kan 3, maka disebut fi'il sulasi. Fi'il kang bangsa 3 hurufe. Nonton. Nah, itu kalau fi'il sulasi, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il ini tidak ada huruf yang seperti saya sebutkan tadi. Untuk selanjutnya itu dari setelah fi'il sulasi ada fi'il rubai. Fi'il rubai ini bisa disebut sahih jika fa fi'il dan lam fi'il ini tidak sama, tidak sejenis. Seperti dahroja ini. Dahroja ini kan fa fi'il, fa-nya mana? Fa fi'ilnya dal. Fa fi'ilnya itu adalah dal, ini dal. Kemudian ain fi'ilnya itu ha. Kemudian lam fi'ilnya itu ro. Nah, ini jim apa Pak? Jim lam fi'il kedua. Jadi terus contoh fi'il rubai yang bukan sahih ini seperti kolkola. Nah, ini seperti kolkola ini. Kolkola itu bukan bina sahih. Fi'il rubai tapi binanya bukan sahih. Lantas bina apa? Ini adalah bina mudhoaf. Bina yang mempunyai huruf double. Fa fi'il dan lam fi'ilnya ini double, sama sejenis. Nah, kalau bingung pokoknya yang fa fi'il atau lam fi'il ini kok sama, ini bukan sahih gitu saja dulu. Bukan sahih. Oke. Baik, sahih sudah selesai. Kemudian kita lanjut. Tadi paham nggih? Bahwasanya sahih itu pokoknya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il bukan
terdiri atau tidak berupa huruf hamzah, huruf ilat, ya wawu ini, kemudian ain fiil dan lam fiil ini tidak sejenis, seperti madda, asluhu maddata ini kan sejenis, itu bukan huruf sahih namanya. Sekarang sahih tadi ada dua, dari fiil tsulasi, fiil yang kata dasarnya terdiri dari 3 huruf, kemudian fiil rubai, fiil yang kata dasarnya terdiri dari 4 huruf. Itu kalau sahih maka teorinya sama, semua hurufnya itu tidak ada huruf hamzah, ya wawu dan sejenis sama. Kalau sejenis itu bukan sahih namanya, seperti lafadz qalqalah ini. Lanjut ke bina misal. Bina misal sekarang. Sebelum bina misal, misal dulu aja. Misal, bina misal ini adalah bina yang mana fa fiilnya berupa huruf ilat alif ya wawu, tapi alif tidak masuk di sini. Maaf, alifnya tidak masuk. Ini tidak masuk. Berarti fa fiil berupa huruf ya dan wawu saja. Jadi kalau ada kalimat yang mana huruf pertamanya ini, fa fiilnya ini, kok dia berupa ya atau wawu, itu disebut dengan bina misal. Nah, nanti bina misal ada dua. Kalau huruf pertamanya itu berupa huruf iya seperti ini, maka namanya adalah misal ya'i. Misal ya'i. Tapi kalau wawunya, kalau fa fiilnya itu berupa huruf wawu, maka namanya nanti adalah bina misal wawi, seperti lafadz wa'ada bina apa? Bina misal Pak. Misal apa? Misal wawi. Kenapa misal wawi? Karena fa fiilnya berupa huruf wawu. Kalau yasaro ini bina apa? Bina misal Pak. Misal apa? Misal ya'i. Kenapa misal ya'i? Karena fa fiilnya berupa huruf ya. Mudah ya? Mudah banget. Selanjutnya setelah bina misal, kita masuk pada bina ajwaf. Kalau ajwaf ini ain fiilnya, misal tadi kan fa-nya. Kalau ajwaf ainnya, ain fiilnya ini yang berupa huruf ya atau wawu. Sehingga kesimpulannya sama, jika ain fiilnya kok berupa huruf ya atau wawu, maka dia nanti mempunyai nama bina ajwaf. Seperti asaro asluhu sayaro. Saro ini asalnya adalah lafadz sayaro. Sayaro. Tengah-tengahnya ini adalah huruf ya. Ini ya. Sehingga nanti kalau ditanya bina apa? Bina ajwaf. Ajwaf apa? Ajwaf ya'i. Kenapa? Karena huruf tengahnya atau ain fiilnya berupa huruf ya. Nah ini kok alif Pak? Ini kok alif? Ya nanti kita masuk ke kaidah pertama. Setelah bahas bina nanti langsung bahas kaidah. Di kaidah pertama nanti ada keterangan bahwa apabila ada wawu atau ya terletak setelah fathah yang sambung dalam satu kalimat, maka dia harus diganti alif. Ini kan ada ya terletak setelah fathah yang sambung, ini ya ro. Maka nanti ketentuannya ya-nya ini harus diganti dengan alif seperti ini. Itu nanti kaidah pertama. Nah, itu nanti kita bahas, enggak usah. Yang penting kita tahu kalau model semacam ini huruf yang ain fiilnya berupa huruf ya, maka dia nanti disebut sebagai bina ajwaf ya'i. Nah, begitu juga ketika
ain fiilnya ini kok berupa huruf wawu seperti ini, wawu, maka nanti namanya ajwaf wawi. Pewampil nih, seperti sona asluhu sowana. Sona asalnya adalah lafadz sowana mengikuti wazan fa'ala. Wawu diganti alif karena wawu terletak setelah fathah. Kaedahnya gitu. Kenapa kok gitu Pak? Ya kaedahnya gitu dari orang Arab. Itu ajwaf. Ini mirip-mirip nih. Sekarang nakis. Kalau nakis ini yang dijadikan pembahasan, yang harus digarisbawahi adalah huruf lamnya. Kalau tadi itu fa fiil, misal itu fa fiil, ajwaf ain fiil, nakis ini lam fiil. Sama. Jadi kalau lam fiilnya itu berupa ya, maka disebut nakis ya'i. Kalau lam fiilnya itu berupa huruf wawu, maka disebut nakis wawi. Seperti lafadz saro, asalnya adalah sayaro mengikuti wazan fa'ala. Ini juga kaidah pertama. Kaidah pertama tadi apabila ada wawu atau ya itu kok jatuh setelah fathah. Maka dia harus diganti dengan alif. Nah, itu ya. Jadi apabila ada wawu atau ya, dia kok jatuh setelah fathah yang sambung dalam satu kalimat, maka dia harus diganti dengan alif. Oke. Begitu pula dengan lafadz ghoza juga sama. Ghoza asalnya ghozawa ala wazni fa'ala. Ghozawa ini nanti binanya adalah bina nakis. Nakisnya nakis wawi. Sudah selesai. Kemudian kalau saya dulu cara mengingat bina ini, saya mempunyai pemahaman mudah versi saya gitu. Seperti ini, man. Saya ingat ini man. Ini kan urutan bina sohi, misal ajwaf nakis ini kan tidak sama dengan kitab. Nah, tapi ini saya bedakan sengaja karena biar mudah mengingatnya. Jadi saya punya rumusan man ini yang biasa saya ingat-ingat. Maksudnya gimana Pak? Man, MAN, bukan madrasah aliyah negeri, bukan, tapi misal ajwaf nakis. Misal ajwaf nakis ini pun juga urut. Kalau yang dibahas itu fa'nya pertama, maka misal ain ajwaf nakis lam, fa'ala fa fi'il ain fi'il lam fi'il. Misal ajwaf nakis, misal ajwaf nakis. Nah, ngonten cara mengingatnya seperti itu. Nah, kalau nanti yang bermasalah kalau misalkan misalnya berupa ya, berarti misal ya'i. Fa fiilnya berupa ya, misal ya'i. Fa fiil berupa wawu, misal wawi, dan seterusnya. Ajwaf gitu juga sama. Ain fiilnya berupa ya, berarti ajwaf ya'i. Ain fiil berupa wawu, berarti ajwaf wawi, dan seterusnya. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas, kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita sambung di pertemuan minggu depan. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa hamitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya
inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.